Namo Buddhaya, kembali lagi di acara Lentera Dhamma. Kali ini kita tentu saja akan membahas tentang Dhamma. Tentunya tidak sendiri juga. Bersama saya di sini Kak Puji Triratna sebagai narasumber. Namo Buddhaya Kak. Namo Buddhaya. Apa kabar? Sehat, Puji Buddha. Kali ini kita akan membahas tentang pelimpahan jasa. Iya, benar betul, kan Kak? Betul. Jadi Kak, pelimpahan jasa itu sebenarnya apa ya? Baik, terima kasih Namo Buddhaya. Terima kasih Kanadia. Hari ini kita akan sedikit belajar Dhamma tentang pelimpahan jasa, ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya kita ini umat Buddha sering sekali mendengar istilah pelimpahan jasa. Bahkan saya tahu bahwasanya mungkin Bapak Ibu semua yang ada di rumah itu sering sekali untuk melakukan pelimpahan jasa, namun tidak banyak dari kita yang sudah mengetahui dan mengerti apa itu maksud dari pelimpahan jasa. Di sini kita akan bersama-sama untuk belajar sedikit tentang pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu sendiri kalau dalam bahasa Pali itu kita biasa sebut dengan patidana, ya. Patidana. Berasal dari bahasa Pali. Iya. Kalau dalam agama Buddha itu pati artinya adalah meninggal dan dana adalah berdana. Jadi kalau patidana atau pelimpahan jasa itu sendiri itu artinya adalah kita memberikan dana persembahan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, contohnya adalah orang leluhur kita, contohnya kedua orang tua kita, nenek, kakek, ataupun semua makhluk yang sudah meninggal dan pastinya memiliki ikatan karma dengan kita. Nah, itu adalah pelimpahan jasa sendiri. Nah, sebenarnya konsep pelimpahan jasa itu lebih dikenal dengan aku melakukan kebajikan dan mengatasnamakan leluhur kita. Jadi, apa yang kita limpahkan itu adalah hasil perbuatan kita, hasil kebajikan kita limpahkan kepada leluhur kita. Nah, dari pelimpahan jasa itu sendiri, sebelum melakukan pelimpahan jasa, pasti hendaknya kita harus berbuat kebajikan terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak berbuat kebajikan, tidak ada kebajikan yang bisa kita limpahkan kepada leluhur kita. Jadi sebelum melakukan pelimpahan jasa, kita harus melakukan kebajikan yang kemudian kita limpahkan kepada leluhur kita dengan harapan, biasanya kita sebut dalam hati itu, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, ini dapat membantu leluhur kita terlahir kembali di alam berbahagia. Itulah konsep dari pelimpahan jasa itu sendiri. Nah, bahkan Buddha sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk melakukan pelimpahan jasa. Ya, dalam Sigalowada Sutta, Buddha pernah mengatakan bahwasanya salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa kebajikan yang kita peroleh itu kepada leluhur kita, ya, kepada leluhur kita, mendiang kita yang telah meninggal, lalu kita limpahkan jasa kebajikan yang kita peroleh tersebut dan kepada semua makhluk juga, ya, pastinya kepada semua makhluk yang memiliki kaitan karma dengan kita, karena kita itu mengenal dalam agama Buddha itu mengenal adanya hukum tumimbal lahir, ya. Iya. Jadi ada hukum tumimbal lahir dalam agama Buddha yang artinya itu ada kelahiran kembali setelah kematian hari ini gitu. Jadi mengenal adanya hukum tumimbal lahir. Nah, dengan hukum tumimbal lahir tersebut kita kan tidak pernah tahu di mana kita akan terlahir. Nah, di mana leluhur kita akan terlahir kan kita tidak tahu. Apakah akan terlahir di alam berbahagia atau di alam peta, itu kita tidak pernah tahu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pelimpahan jasa, ya, dengan harapan semoga pelimpahan jasa ini dapat membantu mendiang kita terlahir di alam berbahagia. Seperti itulah konsep pelimpahan jasa dalam agama Buddha sendiri. Ah, begitu ya Kak? Ya. Tapi manfaat dari pelimpahan jasa ini apa saja? Apa yang kita sebagai yang masih hidup dapatkan dari pelimpahan jasa, Kak? Tentu saja ini sangat bermanfaat, ya, baik untuk kita maupun untuk leluhur kita yang sudah meninggal, ya. Seperti yang saya katakan tadi kan, bahwasanya pelimpahan jasa itu kita melimpahkan jasa kebajikan yang kita peroleh kepada leluhur kita.
Jadi manfaat yang kita dapatkan, kita bisa menolong leluhur kita yang terlahir di alam peta, contohnya di neraka begitu ya. Kalau teman-teman mungkin semua sebutnya adalah terlahir di neraka, itu bisa membantu leluhur kita itu kembali terlahir di alam berbahagia ya. Dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi kita sendiri ya. Karena ketika kita melakukan kebajikan, bukan hanya leluhur kita yang mendapatkan, tapi terutama itu adalah kepada diri kita sendiri. Nah, itu manfaat yang sangat luar biasa yang akan bisa kita dapatkan dari melakukan pelimpahan jasa itu sendiri. Berarti itu sama saja dengan salah satu wujud baktinya kita sebagai keturunan, betul. Ya. Itu adalah wujud bakti kita kepada leluhur kita yang mendahului kita. Apalagi kan kita masih punya ikatan karma, jadi tentunya itu juga membantu diri sendiri juga. Ya, bahkan membantu diri sendiri kita untuk kehidupan yang akan datang itu sangat berpengaruh penting gitu. Tapi Kak, di era sekarang ini apakah masih relevan jika kita melakukan pelimpahan jasa? Di era sekarang ini tentu saja relevan. Ya, karena kita modern. Lihat itu kan sekarang ibaratnya kita katakan bahwasanya perkembangan zaman itu sangat pesat ya. Iya. Tapi kan dengan perkembangan zaman ini bukan berarti kita berhenti mati. Ya, kematian itu tetap berjalan, kehidupan itu tetap berjalan. Jadi dikatakan relevan atau tidak, tentu saja ini masih relevan untuk kita laksanakan di saat sekarang ini. Nah, kebanyakan dari kita itu sekarang cucu-cucu kita gitu ya, cucu-cucu itu sudah berkurang ya, budaya untuk mendoakan leluhur itu sedikit berkurang ya. Contohnya ketika punya orang tua yang sudah meninggal, sudah mendahului kita itu abdinya itu sedikit berkurang ya. Nah, padahal di zaman Buddha sendiri itu ada dulu ya satu cerita, ada murid Buddha ya. Ada murid Buddha yang dia itu melakukan pelimpahan jasa ya, melakukan pelimpahan jasa kepada ibundanya ya. Jadi ada murid Buddha itu bernama Sigalo. Ya, pemuda Sigalo itu dia itu punya kekuatan yang luar biasa ya, punya kekuatan yang bisa dikatakan tidak dimiliki oleh orang lain begitu. Nah, murid Buddha ini bisa mencapai 31 alam kehidupan, artinya bisa menembus ya, bisa menembus 31 alam kehidupan. Nah, suatu saat dia mengetahui dia sudah kehilangan orang tuanya, salah satunya ibunya, sudah kehilangan ibunya. Lalu dengan kekuatannya itu ia ingin untuk mengetahui di mana ibunya terlahir ya. Akhirnya dia bertanya, dia dengan tekadnya dia mencari tahu di mana ibunya terlahir setelah kematian ibunya tadi. Sementara itu, mengapa ia ingin melakukan hal tersebut? Karena ia ingin membalas jasa kebajikan yang sudah ibunya lakukan semasa hidupnya. Nah, lalu menggunakanlah kekuatannya itu untuk mengetahui di mana ibunya. Akhirnya dia menemukan ibunya, ya, menemukan ibunya itu terlahir di alam peta, ya. Alam peta. Di alam peta itu adalah alam rendah atau neraka kita sebutnya, lebih sering disebut begitu ya. Nah, setelah mengetahui ibunya terlahir di alam peta, lalu yang Arya Monggalana ini ingin melakukan kebajikan, ingin melakukan berdana makanan kepada ibunya karena dia melihat ibunya di alam peta itu mengalami kelaparan, ya. Lalu ia memberikan makanan, namun apa yang terjadi di alam peta tersebut ketika Monggalana ini memberikan makanan, ternyata makanan yang diberikan kepada ibunya itu berubah menjadi kobaran api, ya, berubah menjadi kobaran api, lalu membuat ibunya ini tersayat. Yang ada bukan kebahagiaan yang didapatkan oleh ibu dari Monggalana ini, melainkan penderitaan lagi, ya. Lalu akhirnya Monggalana ini bertemu dengan Buddha, ya, kembali bertemu dengan Buddha, lalu bertanya, Buddha, aku telah mengetahui bahwasanya ibuku terlahir di alam peta atau di neraka.
aku ingin membantunya karena aku merasa iba, apa yang harus aku lakukan gitu. Lalu Buddha menjelaskan kepada Moggallana ini bahwasanya, Moggallana, kekuatanmu sendiri tidak bisa membantu ibumu, karena ibumu terlahir di alam peta itu adalah hasil karma, hasil perbuatan dari ibumu. Kamu tidak bisa membantunya. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu adalah berbuatlah kebajikan. Berbuatlah kebajikan dengan cara berdana kepada anggota sangga, lalu mintalah anggota sangga untuk ikut mendoakan ibumu agar ibumu kembali terlahir di alam berbahagia. Lalu Moggallana ini mengikuti apa yang disarankan oleh Buddha. Ia datang kepada sangha, ia memberikan persembahan makanan kepada sangha, lalu memohon, "Sangga, tolong bantu doakan ibu saya agar terlahir di alam berbahagia." Nah, saat itu juga Moggallana mengatakan dalam dirinya, semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini dapat mengkondisikan orang tuaku terlahir di alam berbahagia. Itu yang dikatakan oleh Moggallana dalam hati. Lalu seketika itu ia kembali untuk datang ke alam peta untuk mengetahui apakah ibunya masih berada di alam peta. Dan ternyata ibunya sudah kembali terlahir di alam berbahagia, tidak lagi terlahir di alam peta. Dan yang membuat itu adalah, yang mengkondisikan adalah ibunya itu sendiri, perbuatan bajiknya yang diingat oleh anggota sangha di semasa hidupnya, ya, perbuatan bajik tersebut diingat hingga akhirnya mengkondisikan ibu Moggallana ini terlahir di alam berbahagia. Namun jangan salah, hanya dengan melakukan satu kebajikan akan membuat leluhur kita terlahir di alam bahagia, itu tidak. Karena dalam agama Buddha sendiri ada dua jenis makhluk yang tidak bisa menerima persembahan pelimpahan jasa dari kita, ya. Jadi ada dua jenis makhluk itu, yang pertama, makhluk tersebut sudah terlahir di alam berbahagia. Artinya contohnya sudah tumimba lahir, saya katakan tadi, sudah kembali terlahir di alam berbahagia, sudah menjadi manusia. Nah, itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan karena ia sudah bisa melakukan kebajikan-kebajikannya sendiri untuk kehidupannya selanjutnya, dan karmanya dengan kita itu sudah terputus. Jadi tidak bisa menerima pelimpahan jasa dari kita lagi. Dan yang kedua, apabila makhluk tersebut itu terlahir di alam peta terendah, artinya di alam peta terendah itu terlahir sebagai setan kelaparan contohnya. Setan yang selalu mengganggu kehidupan manusia, dan setan kelaparan lainnya itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya ketika kita melakukan pelimpahan jasa terus kita meyakini bahwasanya leluhur kita sudah terlahir di alam bahagia, itu tidak. Karena dua makhluk itu tadi tidak bisa menerima pelimpahan jasa dari kita. Begitu. Jadi Kak, kan tadi Kakak bilang kalau misalnya mereka sudah terlahir di alam bahagia atau alam peta, kita masih bisa melimpahkan jasa kalau misalnya mereka di alam peta. Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau leluhur kita itu terlahir di alam bahagia atau alam peta? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya leluhur kita itu terlahir di alam peta atau sudah terlahir di alam berbahagia? Tidak ada cara, ya. Tidak ada cara untuk kita mengetahui di mana leluhur kita terlahir kembali. Maka dari itu saya katakan penting untuk kita melakukan pelimpahan jasa, karena kan kita tidak tahu leluhur kita akan terlahir di alam peta atau tidak. Ibaratnya kalau misalnya leluhur kita terlahir di alam peta, kita tidak melakukan pelimpahan jasa, alangkah menyedihkannya, betapa sedihnya kita, ya, tidak ikut membantu, tidak ikut mendoakan leluhur kita. Tapi kan kita tidak tahu apabila leluhur kita itu terlahir di alam peta ataupun alam bahagia, itulah kita penting untuk melakukan pelimpahan jasa, karena semua tidak akan sia-sia, ya, semua tidak akan sia-sia. Kita harus melakukannya karena kita tidak tahu di mana leluhur kita terlahir, begitu. Jadi Kak, kalau misalnya tadi kan Kakak sudah sebutkan ada dua macam makhluk yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa kita. Kalau mereka terlahir kembali sebagai manusia atau jadi setan kelaparan. Jadi
apa pelimpahan jasa yang kita lakukan itu berakhir sia-sia atau tidak? Berakhir sia-sia atau tidak, bahkan ketika misalnya kita mengetahui mungkin semasa hidupnya ya, kita itu kan hidup berdampingan ya, contohnya dengan orang tua kita lihat bahwasanya orang tua kita itu semasa hidupnya baik loh, itu kan nggak mungkin terlahir di alam neraka, tapi kan kita tidak tahu, karena baik atau buruknya itu kan hanya masing-masing yang tahu ya, jadi kita tidak tahu. Jadi apakah sia-sia atau tidak, itu sama sekali tidak sia-sia. Kita melakukan pelimpahan jasa itu selain untuk membantu leluhur kita, selain untuk menolong leluhur kita, itu juga untuk diri kita sendiri ya. Jadi jangan salah bahwasanya konsep pelimpahan jasa itu adalah melimpahkan ya. Kalau kita itu dalam agama Buddha itu kan mengenal adanya hukum karma ya. Ya. Hukum karma. Iya betul. Kalau hukum karma itu orang yang biasanya sebut dengan kamu yang menanam, kamu yang akan memetik, ya kan? Nah, sementara pelimpahan jasa itu sendiri adalah aku yang berbuat, kamu yang mendapat ya. Jangan salah konsep. Ini yang biasanya sering dari kita itu salah mengartikan bahwasanya pelimpahan jasa itu adalah melimpahkan kebajikan kita, padahal kita yang berbuat lalu kita limpahkan kepada orang yang telah meninggal, itu tidak. Melainkan kita kenal dengan hukum karma. Tadi di awal saya sudah katakan bahwasanya melakukan pelimpahan jasa itu mengatasnamakan leluhur kita, yang artinya ketika kita berbuat kebajikan itu menggunakan nama leluhur kita loh, begitu kan. Nah, lalu dari hukum karma itu sendiri kita lihat bahwasanya kita berbuat, kita akan memetik. Lalu apabila kita yang berbuat, leluhur kita yang mendapatkan, apakah mungkin? Kan tidak mungkin, begitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri bahwasanya tadi saya katakan tidak ada cara untuk kita tahu di mana leluhur kita terlahir, apakah di alam peta ataupun terlahir di alam berbahagia, itu kita tidak tahu. Jadi tidak ada sia-sia ya, karena ketika kita berbuat lalu kita lihat ternyata leluhur kita di alam peta ya, itu sangat membantu bukan? Membantu ya, sangat membantu ketika kita tahu leluhur kita terlahir di alam peta. Namun apabila leluhur kita tidak terlahir di alam peta, semua akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Pelimpahan jasa yang kita lakukan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita berbuat, kita pula yang akan memetiknya ya. Jadi ketika melakukan pelimpahan jasa dan ternyata leluhur kita sudah terlahir di alam berbahagia, artinya kan pelimpahan jasa kita itu tidak diterima oleh yang kita tuju. Melainkan kan ada makhluk-makhluk lain yang memiliki kaitan karma dengan kita. Seperti saya katakan tadi bahwasanya agama Buddha itu mengenal adanya hukum tumimba lahir, yang artinya sebelum ada kita hari ini, sebelumnya kita juga punya kehidupan. Nah, di kehidupan kita yang lampau juga kita berhubungan dengan makhluk-makhluk lain. Nah, kita tidak pernah tahu apakah makhluk itu saat ini ada di lingkungan kita ataupun saat ini masih ada menderita di alam sana, kita tidak tahu. Jadi makhluk-makhluk itu yang ada di alam peta yang punya kaitan karma dengan kita itu akan mendapatkan manfaat ketika kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi tidak menjadi sia-sia ketika kita melakukan pelimpahan jasa, baik itu contohnya ayah dan ibu kita itu tidak bisa menerima, masih ada makhluk lain di alam peta sana yang ikut merasakan pelimpahan jasa yang kita lakukan tersebut. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya saya semasa hidup tahu kedua orang tua saya itu hidupnya baik. Jadi mungkin kita berpikir bahwasanya pasti ayah dan ibu terlahir di surga ya. Kita tidak pernah tahu ya di mana kita akan terlahir, kedua orang tua kita, leluhur kita akan terlahir di mana, itu kita tidak pernah tahu. Jadi hendaknya kita selalu melakukan pelimpahan jasa begitu. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita akan menjadi sia-sia nantinya ya. Jadi tidak ada yang sia-sia karena semua akan kembali pada diri kita masing-masing. Begitu. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin perumpamaan yang cocok untuk pelimpahan jasa itu seperti misalnya ada dua lilin. Ya. Nah, kita ini sebagai lilin yang menyala, api itu adalah kebajikan kita. Ya, benar sekali. Dan lilin yang mati ini itu misalnya leluhur kita yang terlahir di alam peta. Jadi misalnya lilin satu memberikan api ke lilin dua, ya, bukan berarti api di lilin satu padam. Akan padam, tidak kan? Pasti iya. Justru kita memberikan penerangan kepada yang lainnya, begitu. Benar Setuju. sekali.
seperti itu. Demikian ya tadi penjelasan yang kakak berikan tentang Ya. pelimpahan jasa. Bermanfaat sekali, luar biasa. Jadi dari sini mungkin bisa diberikan kesimpulan oleh narasumber, Kak Puji. Ya, jadi sebelum saya utarakan kesimpulannya, saya mau sampaikan satu hal yang perumpamaan paling singkat dan paling mudah dimengerti oleh Bapak Ibu semua di rumah ya. Contohnya, dengan kita melakukan pelimpahan jasa itu saya ibaratkan ketika saya bertamu ke rumah Anda, saya datang ke rumah Anda lalu Anda menyuguhkan sesuatu, contohnya minuman ya. Contohnya membuatkan 1 teko es buah begitu. Nah, ketika saya bertamu dan Anda memberikan saya 1 teko es buah, ketika saya pulang tanpa menyentuh apa yang Anda hidangkan, bukan berarti es buah itu akan dibuang ya, bukan berarti. Nah, itu akan diminum oleh Anda sendiri. Seperti itu tadilah pelimpahan jasa. Apa yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi buat Bapak Ibu semuanya di rumah yang memiliki leluhur, apabila mau melakukan pelimpahan jasa, jangan pernah takut untuk berpikir semua akan menjadi sia-sia. Karena tidak ada yang sia-sia, semua akan kembali kepada diri kita. Jadi melakukan pelimpahan jasa itu adalah kita memberikan penghormatan kita kepada leluhur kita dengan cara melimpahkan jasa kebajikan yang sudah kita lakukan dan kita limpahkan kepada leluhur kita dan semua makhluk yang memiliki kaitan karma dengan kita. Seperti itu. Semoga dengan apa yang saya sampaikan saat ini bisa sedikit membantu wawasan Bapak Ibu semua yang ada di rumah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan melakukan pelimpahan jasa itu hanya 1 kali dalam setahun, melainkan semakin sering dilakukan akan semakin sering kita mendapatkan kebajikan untuk diri kita sendiri juga. Jadi jangan pernah berpikir semua akan sia-sia karena semua akan bermanfaat kepada diri kita masing-masing. Terima kasih. Demikian sesi pemaparan Dhamma yang telah dipaparkan oleh Kak Puji. Terima kasih Kak Puji. Sama-sama. Semoga pemaparan yang telah diberikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. bersinar menerangi bumi, indahnya
yang